wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yanti, NIM PPG 239024951006, bidang studi fisika, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3, Universitas Negeri Makassar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa berada di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Silakan ketua kelas menyiapkan temannya dan memimpin doa sebelum belajar. Seluruhnya duduk siap, gerak. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dulu. Berdoa. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa Wirasya? Izin. Oh iya, sebelumnya Ibu mau bertanya, masih ada yang ingat materi minggu lalu? Apa? Oke, gelombang dan sifat-sifat gelombang. Masih ingat apa itu gelombang? Ayo Bu. Ya, coba Marsha. Gelombang adalah getaran yang merambat dan membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Oke, kita kasih apa untuk Marsha? Ini betul sekali. Gelombang adalah getaran yang merambat, yang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Terus, sifat-sifat gelombang. Ada yang tahu? Masih ingat sifat-sifat gelombang? Apa? Apa yang pertama? Ya, difraksi. Terus, dispersi. Terus, polarisasi. Dan yang keempat? Refleksi. Alhamdulillah kalian masih ingat materi minggu lalu. Nah, hari ini sebelum pembelajaran, Ibu mau memberikan soal pretest untuk kalian. Ibu mau melihat bagaimana kemampuan kalian sebelum Ibu memberikan pembelajaran. Jadi, soal pretest ini dikerjakan sendiri-sendiri. Ada yang mau ya? Silakan kerjakan. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Gambar yang Ibu tampilkan di atas. Di atas gambar apa? Tsunami. Pernah lihat tsunami? Di mana? Tidak pernah dikasih secara langsung? Semoga ya kita tidak melihat tsunami secara langsung. Nah, dari gambar di atas, ada yang ingin bertanya sama Ibu tentang gambar di atas?
Kira-kira kalau gelombang tsunami ini semakin tinggi, apa yang akan terjadi? Terjadi kerusakan lingkungan. Ya, akan terjadi kerusakan lingkungan. Apa lagi? Banyak korban jiwa. Banyak korban jiwa. Hari ini kita akan belajar tentang gelombang mekanik. Nih. Atau karakteristik gelombang. Ada yang tahu apa itu gelombang mekanik? Tidak ada. Gelombang mekanik adalah gelombang yang arah perambatannya memerlukan medium. Dia memerlukan medium. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti gelombang bunyi, gelombang air laut, gelombang pada tali. Jadi itu semua pemanfaatannya gelombang mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya pada gelombang bunyi, kemudian gelombang air laut, dan yang terakhir gelombang. Oke. Nah hari ini kita akan melakukan percobaan tentang ini, gelombang pada tali. Kita melakukan percobaan lab virtual namanya menggunakan aplikasi PET. Nah, sebelum itu ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini. Jadi ada tujuan pembelajaran yang dicapai. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak video, peserta didik dapat menguraikan karakteristik gelombang mekanik dan contohnya dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menginterpretasikan hubungan antara frekuensi, periode, dan cepat rambat pada gelombang dengan tepat. Yang ketiga, melalui simulasi PET, peserta didik melakukan percobaan tentang salah satu karakteristik gelombang mekanik dengan baik. Yang keempat, melalui numerasi, peserta didik dapat menentukan frekuensi, periode, dan cepat rambat pada gelombang dengan benar. Yang kelima, melalui presentasi, peserta didik mempresentasikan hasil percobaan tentang gelombang dengan baik. Sekarang, perhatikan video di atas. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang besaran-besaran pada gelombang mekanik. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Berdasarkan arah rambat dan arah getarannya, gelombang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Sedangkan gelombang longitudinal arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Untuk lebih mudah mengingatnya, perhatikan gambar berikut. Pada gelombang transversal ditandai dengan adanya puncak dan lambah gelombang, sedangkan pada gelombang longitudinal terdapat rapatan dan regangan. Sekarang kita bahas satu persatu besaran-besaran pada gelombang ini. Yang pertama ada amplitudo. Amplitudo adalah jarak atau simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Pada gelombang transversal, jarak antara garis keseimbangan dengan puncak atau jarak antara garis keseimbangan dengan lambah gelombang disebut dengan amplitudo. Yang kedua ada panjang gelombang yang disimbolkan lambda. Panjang gelombang adalah jarak selang satuan berulang dari sebuah gelombang, atau bisa kita artikan sebagai panjang satu gelombang. Pada gelombang transversal, panjang satu gelombang ditunjukkan dengan jarak dua puncak terdekat, atau jarak dua lembah terdekat, atau jarak satu bukit dan satu lembah. Sedangkan pada gelombang longitudinal, panjang satu gelombang ditunjukkan dengan jarak dua regangan terdekat, atau jarak dua rapatan terdekat, atau jarak satu rapatan dan satu regangan. Panjang gelombang dirumuskan lambda sama dengan X per M, dengan X ini adalah jarak gelombang dan N adalah banyaknya gelombang. Besaran yang ketiga adalah frekuensi.
Sehingga frekuensi dirumuskan F sama dengan N per T, dengan N adalah banyaknya gelombang dan T adalah selang waktu. Besaran yang keempat adalah periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang, sehingga periode dirumuskan T besar sama dengan T kecil per N. Nah, karena periode ini adalah kebalikan dari frekuensi, jadi bisa ditulis hubungan antara periode dengan frekuensi sebagai berikut. T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Besaran yang kelima adalah cepat lambat gelombang. Cepat lambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang setiap satuan waktu. Cepat lambat gelombang dirumuskan V sama dengan lambda dikali F atau V sama dengan lambda per T. Kita boleh menggunakan rumus yang pertama atau kedua, tergantung apa yang nanti diketahui pada soal. Nah, untuk lebih memahami besaran-besaran tadi, kita coba latihan soal berikut ya. Terdapat sebuah tali sepanjang 6 meter yang digerakkan sehingga membentuk gelombang seperti pada gambar. Tentukan amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, periode, dan cepat lambat gelombang. Sekarang perhatikan gambarnya. Amplitudo adalah simpanan terjauh dari titik keseimbangan. Jadi pada soal ini amplitudonya adalah 10 cm. Panjang gelombang dapat dicari dengan rumus lambda sama dengan X per N. Panjang tali 6 meter ini adalah X-nya dan N adalah jumlah gelombang sepanjang 6 meter. Kita hitung jumlah gelombangnya. 1, 2. Ada 2 gelombang sepanjang 6 meter ini, jadi N-nya adalah 2. Kita masukkan ke rumus. Lambda sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi lambdanya adalah 3 meter. Kemudian kita cari frekuensi. Frekuensi dirumuskan F sama dengan N per T, dengan N adalah jumlah gelombang, yang mana pada gambar ini ada 2 gelombang, dan waktu yang diperlukan untuk terbentuk 2 gelombang ini adalah 2 sekon. Jadi F sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1 Hz. Untuk periode, karena frekuensinya sudah kita ketahui, kita bisa menggunakan rumus T sama dengan 1 per F. Kita masukkan frekuensinya, jadi periodenya adalah 1 sekon. Artinya, waktu yang diperlukan untuk terbentuk satu gelombang adalah 1 sekon. Yang terakhir, kita cari cepat lambat gelombang dengan rumus V sama dengan lambda dikali F. Lambda dan frekuensi sudah kita ketahui, tinggal kita masukkan ke rumus ini. 3 dikali 1 sama dengan 3 meter per sekon. Jadi cepat lambat gelombang pada tali adalah 3 meter per sekon. Bagaimana? Mengerti? Ada mau ditanyakan? Oke, silakan Mas. Kenapa? Bu, kenapa dua rumusnya V, Bu? Kan yang pertama itu V lambda kali F dan yang kedua V lambda per T besar. Dari mana itu, Bu? Oke, pertanyaannya Marsha, kenapa rumus V atau cepat lambat gelombang itu ada 2 rumusnya? Yang pertama, V sama dengan lambda dikali F, dan yang kedua V sama dengan lambda per. Oke, perhatikan ya. Jadi Bu jelaskan. Pertama-tama, apa tadi? Masih ada yang ingat rumus frekuensi? P sama dengan separ T. Ya, jadi P sama dengan separ T. Nah, rumus yang pertama, cepat lambat gelombang itu P sama dengan lambda dikali F. Nah, kita kasih masukkan ini rumus F-nya. Nih. Jadi, lambda dikali rumusnya F adalah separ T. Lambda kali 1 lambda. Jadi P sama dengan lambda per T. Jadi itu. Jadi bisa kita gunakan yang ini, bisa juga pakai rumus pertama, bisa juga dipakai rumus yang kedua. Mengerti? Oke, kalau mengerti, sekarang Ibu mau bagi kelompok. Ya, berkelompok. Yang di depan sini kelompok 1, ini kelompok 2, belakang kelompok 3, dan yang laki-laki kelompok 4. Ibu membagikan LKPD. Silakan dibuka dan dibaca baik-baik.
menjelaskan prosedur kerjanya. Saya buka halaman 3 ya. Di sini ya, kalian yang pertama kalian akan mengerjakan kasus pertama. Ini Ibu di sini ada gambar tsunami. Nah, dari gambar tsunami ini anak, dari gambar tsunami ini kalian akan menuliskan prediksi, rumusan masalah, dan hipotesis. Di kasus pertama, nah, di situ ada gambar tsunami. Nah, dari gambar ini dan video yang akan Ibu tampilkan, kalian akan mencari prediksi, rumusan masalah, dan hipotesisnya. Silakan dulu perhatikan video yang di atas. Dahsyatnya hantaman tsunami di Aceh dan Jepang yang terjadi beberapa tahun lalu mengingatkan kita seberapa mengerikannya gelombang mematikan raksasa saat ini. Tapi pertanyaannya, bisa seberapa besar tsunami itu terbentuk? Bisa nggak sih tsunami terbentuk sampai segini Everest kayak di film-film Hollywood? Jika menghitung dari zaman manusia belum ada di bumi ini, banyak kejadian yang emang mungkin menciptakan tsunami yang super tinggi. Tapi permasalahannya susah banget untuk bisa tahu secara pasti tinggi tsunami yang terjadi di mana itu. Nah, bagi tahu standarnya itu, kita mulai hitung dari zaman kita udah lahir. Tsunami terbesar itu terjadi bukan di Indonesia, Jepang, Bekasi, Antartika, Jakarta, atau di Hollywood, tapi di tempat yang orang nggak sangka-sangka, Alaska, belahan dunia super dingin di atas sini. Tsunami tertinggi ini tingginya itu mencapai sekitar 520 meter atau lebih tinggi daripada planet kembar di negara tetangga kita yang biasa udah diliputi sama tsunami ini. Tapi pertanyaannya, gimana caranya tsunami itu yang bisa setinggi ini? Nah, kalau rata-rata tsunami itu terjadi gara-gara gempa bawah laut atau gunung meletus, tsunami dahsyat itu disebabkan oleh gempa juga. Tapi gempa yang mungkin sebuah vulkan tebing raksasa seberat 600.000 ikan paus jatuh dan akan meraihkan di sana dengan sangat kencang. Hal serupa pun juga pernah terjadi di sebuah bendungan terbesar di Italia, di mana vulkan tebing raksasa itu jatuh dan menciptakan tsunami yang menghantam langsung pemukiman penduduk dengan tinggi 2 kalinya Monas. Nah, pertanyaannya, apakah tsunami segitu dahsyatnya mungkin dihentikan? Jawaban pendeknya adalah enggak. Kalau tidak sampai apa namanya buruk. Penyebabnya itu kan kalau tsunami benar-benar besar dan yang mungkin kita hentikan. Tapi dengan sistem peringatan yang baik, tentunya banyak nyawa bisa terselamatkan. Meskipun banyak cara juga udah diterapkan di kejadian tsunami, pintu air atau kanal air, tapi tetap aja nggak ada yang bisa benar-benar menahan kekuatan alam dahsyat satu ini. Dari episode kali ini, sekarang kita tahu seberapa mematikannya tsunami bisa terbentuk. Yang pasti, jangan coba-coba berenang kalau ada tsunami, karena itu pasti mungkin jauh sama main air yang berkali. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Ibu harap dalam setiap kelompok punya tugas masing-masing. Jadi ada yang mengerjakan prediksi, ada yang mengerjakan rumusan masalah, dan ada yang mengerjakan hipotesis. Silakan dikerjakan sekarang. Ini. Sekarang kita akan melaksanakan praktikum melalui virtual lab menggunakan aplikasi PET. Jadi aplikasinya Ibu sudah bagikan ke HP kalian masing-masing. Silakan dengan HP-nya untuk melakukan praktikum. Silakan lakukan
Yang diubah-ubah apa? Amplitudo. Silakan dikerjakan. Amplitudonya diubah menjadi 0,40. Ini nih file playnya. Berpos. Dapat berapa? Satu bukit satu lembah. Ini satu bukit satu lembah. Berapa? Berapa ini? Ini berapa? 3, berapa? 3,2, 3,4, 3,6, 3,8. Jadi tetap 3,8. Coba lagi kalau 0,60. Coba pakai 0,60. Coba di pause. Dapat berapa? Ini satu bukit satu lembah. Ini berapa yang hijau? Yang hijau keempat berapa? Titik hijau keempat. 8. Artinya sama ya. Coba yang lainnya lagi. Kira-kira kenapa? Kenapa bisa 3,8? Nanti disimpulkan di sini. Oke? Kelompok 4 ngerti? Ini nih, OSI. Pakai ini nih. OSI klik itu. Sudah. Oke, apanya dulu yang apanya yang tetap nilainya? Ya, jadi frekuensinya ubah menjadi 2. Terus klik dulu yang bulatnya. Yang bagian atas. Ya, sekarang berapa amplitudo yang pertama? 0,20. Ubah ini 0,20. Oke, sekarang hentikan. Satu gelombang itu satu bukit satu lembah. Ini satu bukit satu lembah. Nanti di sini. Ini panjangnya berapa? Panjang gelombangnya. Di titik hijaunya ini ya, ini sama berapa? Tanya. 3, ini yang pertama 3,2, kemudian 3,4, 3,6, dan terus 3,8. Jadi nilainya 3,8. Coba kalau diubah lagi amplitudonya menjadi 0,40. Ya, itu 0,40. Pause. Coba berapa nilainya? Ini satu bukit satu lembah. Jadi di sini berapa? Apakah sama tadi atau beda? Beda? Ini. 3,8. Artinya nilainya sama. Nanti akan dijelaskan di kesimpulan. Oke, sama nilainya. Oke, kenapa sama nilainya? Jadi dijelaskan di kesimpulan. Oke, silakan lanjut di amplitudo 0,8 dan 1 cm. Silakan bertanya kalau ada yang tidak jelas sama Ibu. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Marsha Musadia. Saya dari kelompok 2 dan saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, yang pertama, kasus 1 yaitu prediksi. Besaran fisis apa saja yang berhubungan dengan materi gelombang pada video di atas. Yang pertama, ada amplitudo, cepat lambat gelombang dan kecepatan. Dan yang ketiga, rumusan masalah. Kami menulis
seperti berjatuhan, terjadi bencana alam, dan pencemaran air asin di lahan pertanian, tanah, dan air bersih. Yang terakhir, hipotesis. Ketika gelombang tsunami semakin tinggi, maka akan merusak lingkungan di sekitarnya karena besaran fisik yang berpengaruh adalah amplitudo yang tinggi. Kemudian, tujuan penyelidikan A. Untuk mempelajari hubungan antara amplitudo dan panjang gelombang. B. Untuk mempelajari hubungan antar frekuensi dan panjang gelombang. Kemudian, hasil penyisian data yang pertama yaitu panjang gelombang, amplitudo 0,20, frekuensi 2 Hz, dan hasil panjang gelombangnya yaitu 3,8 cm, cepat rambat gelombang 7,6 cm per sekon. Yang kedua, 0,40, amplitudo, frekuensi 2 Hz, panjang gelombang 3,8 cm. Semuanya amplitudonya sama hasilnya yaitu 3,8 dan cepat rambat gelombangnya 7,6 cm per sekon. Sekiranya agak sama semuanya. Dan kesimpulannya yaitu dari percobaan di atas adalah jika frekuensi nilainya tetap dan amplitudo nilainya diubah-ubah, maka panjang gelombangnya akan tetap karena tidak ada pengaruhnya amplitudo terhadap panjang gelombang. Cepat rambat gelombang yang dihasilkan tetap juga. Kemudian B. Pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Pengisian datanya yaitu frekuensi 0,50, amplitudonya 0,75, panjang gelombangnya 7,6 cm, dan cepat rambatnya itu 5,7 cm per sekon. Yang kedua, 0,75, amplitudonya 0,75, panjang gelombangnya 6,2 cm, dan cepat rambat 4,6 cm per sekon. Yang ketiga, frekuensi 1, amplitudo seperti yang tadi 0,75 cm, dan panjang gelombangnya 5,0 cm, dan cepat rambatnya 3,7 cm per sekon. Frekuensi 1,25, amplitudonya sama 0,75, panjang gelombangnya 3,8 cm, dan cepat rambatnya 2,8 cm per sekon. Yang terakhir, frekuensi 1,50, amplitudonya 0,75, panjang gelombangnya 2,6 cm, dan cepat rambat 1,9 cm per sekon. Kesimpulan, amplitudo tetap dan semakin besar frekuensi, maka panjang gelombang semakin kecil karena frekuensi dan amplitudo berbanding terbalik, serta cepat rambat gelombang yang dihasilkan akan mengikuti perubahan panjang gelombang. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, ya silakan. Silakan kelompok 3. Pada percobaan kedua dipengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat rambat. Mengapa jika frekuensi semakin besar dan panjang gelombangnya semakin kecil? Baik, terima kasih dari kelompok 3. Saya akan menjawabnya. Karena frekuensi dan panjang gelombang berbanding terbalik. Semakin besar frekuensinya, maka panjang gelombang semakin kecil. Begitu juga dengan sebaliknya. Apabila frekuensinya semakin kecil, maka panjang gelombangnya akan semakin besar. Terima kasih. Apakah diterima atau ingin disanggah? Bagaimana kelompok 3 atas jawaban dari kelompok 2? Puas. Oke.
sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Ayo, kasus pertama, prediksi. Besaran fisis apa saja yang berhubungan dengan materi gelombang pada video di atas, yaitu amplitudo, cepat lambat, gelombang, dan kecepatan. Rumusan masalah. Apa yang terjadi apabila semakin tinggi gelombang tsunami-nya? Jawab. A. Terjadi kerusakan lingkungan. B. Banyak korban berjatuhan. C. Terjadi bencana alam. Dan D. Pencemaran air asing di lahan pertanian. Hipotesis. Ketika gelombang tsunami semakin tinggi, maka merusak lingkungan di sekitarnya. Karena besaran fisis yang terpengaruh adalah amplitudo yang tinggi. Tujuan penyelidikan yaitu pertama untuk mempelajari hubungan antara amplitudo dan panjang gelombang, dan yang kedua untuk mempelajari hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang. Langkah kerja. Yang pertama, panjang gelombang 3,8 cm dan cepat lambat gelombang 7,6 cm per sekon. Kesimpulan, jika frekuensi nilainya tetap dan amplitudo nilainya diubah, maka panjang gelombangnya akan tetap dan tidak ada pengaruhnya amplitudo terhadap panjang gelombang. Cepat lambat gelombang yang dihasilkan tetap juga. B. Pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat lambat. Pengisian data. Yang pertama, panjang gelombang 7,6 cm, cepat lambat 5,7 meter per sekon. Yang kedua, 6,2 cm, cepat lambat 4,6 cm per sekon. Yang ketiga, 5,0 cm, cepat lambat 3,7 cm per sekon. Yang keempat, panjang gelombang 3,8 cm, cepat lambat 2,8 cm per sekon. Yang kelima, 2,6 cm dan cepat lambat 1,9 cm per sekon. Kesimpulan, jika amplitudo tetap dan semakin besar frekuensi, maka panjang gelombang akan semakin kecil karena frekuensi dan amplitudo berbanding terbalik, serta cepat lambat gelombang yang dihasilkan akan mengikuti perubahan panjang gelombangnya. Baik, itulah presentasi yang sempat saya hadirkan pada bagian ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanya kelompok lain? Ya, kelompok satu. Kisaran apakah yang dapat diubah? Sebesar suaranya nak. Kisaran apakah yang dapat diubah dari percobaan simulasi 1 dan 2 agar cepat lambat gelombang dapat berubah? Pertanyaan yang bagus, saya akan menjawabnya. Yaitu besaran yang dapat diubah adalah panjang gelombang dan frekuensi. Bagaimana? Apakah puas dengan jawaban saya? Baik. Terima kasih dari saya. Sekian. Untuk hari ini nak, jadi hasil dari praktikum hari ini, apabila kalian mengubah-ubah, tadi kan ada tadi praktikum pertama kalian mengubah amplitudo, hasilnya bagaimana? Apa berubah atau tidak frekuensinya? Panjang gelombangnya berubah atau tidak? Tidak. Kemudian yang kedua yang berubah adalah frekuensi. Bagaimana panjang gelombangnya? Berubah atau tidak? Jadi kira-kira apa kesimpulan dari hari ini? Siapa yang ingin menyimpulkan? Oke, silakan Indra. Silakan berdiri nak. Kesimpulannya
pembelajaran. Perhatian? Siap. Perhatian? Siap. Perhatian? Siap. Oke. Alhamdulillah hari ini pembelajaran hari ini berlangsung dengan baik. Kalian antusias dalam melaksanakan pembelajaran. Apalagi pada saat ibu menampilkan dari video, kalian mengamati semua, memperhatikan apa yang ditampilkan, kemudian kalian melakukan praktikum virtual lab dengan sungguh-sungguh teliti dan sangat bersemangat. Minggu depan kita akan belajar tentang materi baru yaitu gelombang berjalan. Sebelum ibu menutup pembelajaran, ibu mau memberikan pesan moral yaitu dari Nelson Mandela yang mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan kalian dapat mengubah dunia. Silakan ketua kelas menyiapkan teman-temannya dan memimpin doa sebelumnya. Duduk siap, gerak. Beri salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa bertemu minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.